Selamat siang Tribuners, jumpa lagi bersama saya Fiorena Jeretno dalam program Highlight Koran Tribun Timur edisi Kamis 11 Desember 2025. Tentunya beragam informasi terupdate telah kami sajikan pada edisi cetak kita hari ini dan beberapa halaman, headline dan juga rubrik akan kita ulas lebih lanjut pada tayangan ini. Nah, pada tayangan ini tentunya kita akan mengulas juga beberapa informasi penting seperti kemudian diawali dengan pesona Bahari Sangkarang dari Kodingareng Keke hingga Lanjukang. Dan tentu untuk melanjutkan juga informasi lainnya, Tribuners juga bisa langsung berlangganan bersama kami di nomor 041181155500 atau juga menghubungi kami via telepon SMS WA di nomor 081114135555. Kita langsung lanjutkan juga mengenai pesona Bahari Sangkarang, di mana Kecamatan Kepulauan Sangkarang tempatnya gugusan pulau Spermonde yang sangat memikat. Kepulauan Sangkarang adalah kawasan pesisir dari perairan masuk dalam wilayah administrasi Kota Makassar. Luasannya hanya 54,32 hektar, berbatasan dengan Kepulauan Pangkep di bagian utara, kemudian juga Kabupaten Takalar di bagian selatan. Selatan Makassar tentunya juga berbatasan dengan barat dan Kecamatan Ujung Tanah di bagian timur. Sangkarang, daerah terkecil dari 15 kecamatan di Ibu Kota Sulawesi Selatan dengan jumlah penduduk hanya 14.498 dengan total 7.206 laki-laki maksud saya dan 7.272 perempuan. Tentu belasan ribu warga yang hidup di tiga kelurahan tersebut ada Kodingareng, Barang Lompo dan juga Barancadi. Kodingareng memiliki dua pulau. Pertama adalah Pulau Kodingareng dengan berpenduduk dan Kodingareng Keke dengan yang tak berpenduduk. Nah, Kodingareng Keke salah satu wilayah dan juga merupakan wisata bahari yang diburu oleh wisatawan. Tentu pulau ini memiliki panorama yang sangat eksotis, populer sebagai tujuan snorkeling dan juga diving. Selanjutnya, Barang Lompo. Karakteristik pulau ini padat penduduk. Masyarakatnya hidup dengan memanfaatkan sumber daya alam. Rata masyarakat berprofesi sebagai nelayan, kemudian Kelurahan Barancadi meliputi 5 pulau. Ada Pulau Barancadi, Lumu-Lumu, Lanjukang, Bone Tambu, dan Langkai. Nah, Bone Tambu dan Langkai juga Lanjukang termasuk dalam pulau yang paling luar atau yang paling terluar. Nah, tak hanya wisatawan domestik, wisatawan mancanegara juga menjadikan wisata bahari ini sebagai buruan. Mereka bisa menikmati ketenangan dengan suara air laut yang berdesir pelan, seolah menghapus penat dari rutinitas harian. Tentu beningnya air memanjakan mata, sementara hembusan angin laut membawa aroma khas pesisir yang menenangkan. Nah, banyak pengunjung yang tentu memilih duduk di tepi pantai, sekedar merendam kaki di air jernih, atau menikmati panorama langit biru yang seakan menyatu dengan lautan. Kendati begitu, infrastruktur di wilayah kepulauan masih sangat memprihatinkan. Bangunan pelayanan publik tak begitu layak untuk dimanfaatkan. Sangkarang hanya memiliki 2 puskesmas, 4 pustu dan 1 tempat dokter praktik. Sementara layanan pendidikan juga minim, Sangkarang tercatat memiliki 7 SD, 6 SMP, dan 2 SMA. Nah, namun di masa kepemimpinan Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin dan Alia Mustika Ilham, keduanya tentu berkomitmen membawa perubahan di daerah kepulauan. Tahun depan beberapa proyek akan masuk ke Sangkarang seperti perbaikan dan penambahan sekolah, pemberian makan gizi gratis, transportasi laut, dermaga, dan masih banyak lagi. Kemudian kita lanjutkan juga Lutra terendah, Sulsel kedua terbawah. Melanjutkan dengan atau juga sejalan dengan informasi mengenai Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK merilis hasil survei penilaian integritas atau SPI tahun 2025. Skor tingkat provinsi mencatatkan Pemprov Sulsel di angka 66,55 jauh di bawah rata-rata nasional. Kategori skor SPI terbagi menjadi 3, rentan 73 ke bawah, waspada 73 sampai 78, dan terjaga di atas 78. Sejalan dengan hal tersebut, Asisten 1 Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Ishak Iskandar, mengatakan bahwa hasil ini jadi modal untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan pemerintahan. WBK atau Wilayah Bebas dari Korupsi dan WBBM, Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani, merupakan predikat dalam program Zona Integritas dan untuk unit kerja pemerintah. Predikat ini diberikan sebagai bentuk
komitmen memberantas korupsi dan meningkatkan kualitas pelayanan publik. WBK syarat awal menuju WBBM, memiliki standar lebih tinggi, dan keduanya mencakup perbaikan sistem manajemen, SDM, pengawasan, hingga akuntabilitas kinerja. Dilanjutkan dengan Kabupaten Luwu Utara sebagai daerah dengan skor terendah di Sulawesi Selatan yakni 65,18%, disusul Goa 66,21%, Makassar 67,98%, Parepare 68,37%, serta Pangkep 69,19% dan Jeneponto 69,02%. Nah, skor-skor rendah tersebut menjadi alarm bagi pemerintah daerah terkait lemahnya transparansi dan pengawasan internal. Sementara itu, Sopeng menempati posisi tertinggi dengan skor 80,48%, satu-satunya daerah dengan kategori terjaga. Nah, tentu PLT Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK, Aminuddin, ia menyatakan bahwa SPI 2025 dilakukan periode 1 Agustus hingga 31 Oktober 2025. Rilis ini jadi sorotan setelah KPK menetapkan skor Indeks Integritas Nasional atau IIN 2025 sebesar 72,32%, masih masuk kategori rentan. Oleh karena itu, Ketua KPK Setio Budianto menegaskan meski terdapat kenaikan tipis dari 2024 yang mencatat skor 71,53, kondisi integritas nasional masih belum ideal. Namun Setio juga memastikan KPK memiliki alat untuk menelusuri rekayasa tersebut. Ini sejalan dengan bagaimana Ketua KPK menekankan bahwa skor SPI bukan sekedar angka tapi cerminan nyata bahwa perilaku korupsi masih terjadi di berbagai instansi. Maka dari itu ia mengingatkan Inspektorat untuk segera berkoordinasi dengan KPK guna membedah titik rawan korupsi mulai dari gratifikasi hingga suap yang terjadi. Dilanjutkan lagi dengan beberapa kemudian subheadline yang lanjutan juga dengan Lutra terendah, Sulsel kedua terbawah. Pelajaran dari Sopeng, kunci sukses raih predikat tertinggi dari KPK. Di mana Kabupaten Sopeng meraih skor tertinggi dalam survei penilaian integritas SPI KPK 2025 dan predikat ini menjadi bukti keberhasilan Sopeng membangun tata kelola pemerintahan yang bersih dan berintegritas. Nah, dari prestasi ini kemudian muncul sejumlah pelajaran tentang apa yang membuat Sopeng mampu mencapai posisi puncak. Bupati Sopeng Suwardi Haseng menyatakan bahwa kunci utama keberhasilan ini adalah konsistensi menjalankan kepemerintahan sesuai dengan aturan. Ia menegaskan Pemkab Sopeng bekerja berdasarkan ketentuan yang jelas tanpa keluar dari prinsip transparansi dan profesionalisme. Nah, penilaian KPK terhadap SPI hampir 10 bulan. Selama proses itu, Sopeng mampu menjaga kinerja pegawai, memastikan fungsi setiap staf di OPD berjalan maksimal, hingga penginputan data tertib dan juga teratur. Menurutnya, indikator seperti kepegawaian, regulasi, serta harmonisasi kerja oleh pemerintahan menjadi faktor utama yang dinilai. Nah, tentu semua elemen tersebut berjalan baik sehingga menghasilkan nilai tertinggi di Sulawesi Selatan. Bisa Anda saksikan di layar kaca Anda saat ini Tribuners, kemudian 24 kabupaten kota yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan, kemudian dengan nilai atau angka survei penilaian integritas KPK di Sulawesi Selatan. Rata pada angka 60-an hingga 70-an dan unggul adalah dari Sopeng itu sendiri di angka 80,48%. Selanjutnya di bawah itu juga, di bawah dari infografis ini ada beberapa statement yang kami tampilkan juga di halaman pertama, boleh dibantu scroll up. Ada statement dari Ishak Iskandar, Asisten 1 Pemprov Sulsel. Harapan kita indeks Sulsel naik nantinya dan ini diupayakan terus dengan dilaksanakan kegiatan memperkuat WBK dan WBBM. Kemudian yang selanjutnya adalah Suwardi Haseng yang menyatakan bahwa kami hanya bekerja sesuai ketentuan dan aturan yang kami pahami. Mungkin karena keterbukaan di Sopeng dan juga dukungan survei melalui masyarakat dan pihak terkait lainnya. Selanjutnya ada juga Andik Syafril Kaidirsyam yang merupakan Bupati Maros yang menyatakan bahwa ini menjadi masukan bagi kami pemerintah Kabupaten Maros untuk menerima masukan dalam rangka perbaikan akuntabilitas dan pelayanan yang baik buat masyarakat.
Terakhir adalah Wakil Bupati Goa, Dharma Wangsamuin, yang menyatakan bahwa memang ada penurunan karena pada tahun 2024 ke 2025 kita belum melakukan penataan kelembagaan maksimal. Setelah kami dilantik, insya Allah kami akan fokus membenahi beberapa sektor yang mempengaruhi turunan penilaian. Kita lanjutkan ke halaman berikutnya. Pada halaman 3 edisi hari ini Tribuners ada pada rubrik gebrakan sang pemimpin di tahun 2025. Diawali dengan informasi dari Kabupaten Bone mengenai GOR atau juga gelanggang olahraga Matanatika terbengkalai. Kemudian dilanjutkan dengan Andi Asman Kecele di Puskesmas Cina dan Kejari Maros dalami peran RT RW. Gelanggang olahraga Matanatika Kabupaten Bone terbengkalai dan belum tersentuh perbaikan. GOR Matanatika satu di antara venue yang di mana menjadi lokasi Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov 2026 Sulawesi Selatan. Pantauan Tribun Timur pada Selasa 9 Desember 2025, plafon gedung berlubang di banyak titik. Beberapa bagian bahkan sudah runtuh dan berserakan di lantai. Nah, sisa plafon yang masih menggantung tampak bergoyang ketika angin berembus. Struktur bangunan terlihat tidak stabil. Lantai GOR dipenuhi jamur akibat kelembapan tinggi. Nah, tentu juga permukaan menjadi licin dan berbahaya bagi atlet berlatih. Dinding bagian dalam dan luar tidak terawat. Tanaman merambat tumbuh liar di sejumlah sisi bangunan, membuat GOR tampak seperti gedung lama ditinggalkan. Nah, tentu beberapa orang sedang olahraga di lokasi menyebut perawatan fasilitas olahraga selama ini bersifat reaktif. Kalau mau ada event baru diperbaiki, selebihnya kosong, kata Badarudin selaku warga sekitar di area GOR tersebut. Tentu ia menilai minimnya perawatan membuat kerusakan yang dibiarkan menumpuk bertahun-tahun. Nah, Stadion Lapatau Matanatika Watampone juga mengalami banyak kerusakan di area stadion. Rumput liar tumbuh tinggi dan menutupi sebagian permukaan dari lapangan itu sendiri. Cat pada kursi penonton tampak mengelupas dan tidak terawat. Saat hujan, area tribun kerap tergenang akibat atap yang bocor di beberapa titik. Bupati Bone Andi Asman Sulaiman berkomitmen menyukseskan Porprov 2026. Ia menyebut Bone memikul tugas besar sebagai tuan rumah. Maka dari itu ia menegaskan, persiapan tidak hanya soal venue, tapi juga pematangan atlet dan penguatan kolaborasi dengan pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Menurutnya, koordinasi intensif terus dilakukan khususnya terkait kebutuhan teknis, anggaran, serta kesiapan lokasi pertandingan bagi atlet dari seluruh kabupaten kota di Sulawesi Selatan. Di sisi lain, Ketua Komite Olahraga Nasional Indonesia Bone, Asiswa Karim, yang menilai persiapan Bone sesulsel dan juga sebagai tuan rumah dari Bone sendiri untuk Porprov 2026 masih jauh dari maksimal, terutama karena minimnya dukungan anggaran. Namun ia tidak menampik kondisi keuangan daerah belum ideal untuk menopang kebutuhan besar Porprov. Porprov amanah undang-undang termasuk kewajiban pemerintah menyediakan anggaran olahraga secara proporsional. Ia menyinggung pengalaman daerah lain seperti Riau yang sempat menunda Porprov akibat masalah anggaran. Kondisi serupa, kata dia, bisa terjadi di Sulsel jika pendanaan tak segera dituntaskan. Asiswa menjelaskan kebutuhan anggaran sangat bergantung pada jumlah cabang olahraga dan tentu kebutuhan teknis masing-masing. Maka dari itu ia mencontohkan Porprov di Sinjai yang menelan sekira 7 miliar rupiah untuk 34 cabang olahraga. Di sisi lain ada Andi Asman yang Kecele di Puskesmas Cina. Dibuat Kecele saat inspeksi mendadak atau sidak di Puskesmas Cina. Andi Asman Kecele atau kecewa karena apa yang dia harapkan tidak sesuai dengan kenyataan. Ia mendapati tidak satupun dokter maupun aparatur sipil negara yang berada di tempat saat sidak Selasa 9 Desember 2025 kemarin. Andi Asman tiba sekira pukul 15.30 waktu Indonesia Tengah dan hanya melihat 5 pegawai magang tampak bertugas. Tak hanya Andi Asman, Kepala BKPSDM Bone Edi Saputra Syam, Kadis Kominfo Anwar, dan Kasatpol PP Andi Baharudin juga dibuat Kecele. Suasana puskesmas lengang. Andi Asman menelusuri setiap ruangan pelayanan, mulai dari meja pendaftaran, poli umum, hingga ruang tindakan. Namun seluruh ruangan kosong tanpa kehadiran tenaga kesehatan dan seharusnya melayani warga. Nah, tentu Andi Asman menegaskan puskesmas merupakan fasilitas kesehatan pertama yang wajib memberikan pelayanan optimal kepada masyarakat.
Ketidakhadiran petugas di jam pelayanan disebutnya sebagai kelalaian atau desersi, tindakan meninggalkan tugas atau dinas tanpa izin resmi yang tidak bisa ditoleransi. Maka dari itu, ia juga memastikan akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap jajaran yang bertanggung jawab atas hal tersebut. Ia menekankan disiplin pelayanan publik tidak boleh dilonggarkan, terutama di sektor kesehatan. Ditutup dengan Kejari Maros yang dalami peran RT RW, di mana ex-lurah Leang-Leang Andi Marwati tersangka dugaan pungutan liar program pendaftaran tanah sistematis lengkap pada Selasa 9 Desember 2025. Marwati ditetapkan tersangka setelah pemeriksaan berulang dan bukti-bukti yang dianggap telah cukup. Ia tampak mengenakan rompi merah ketika digiring menuju mobil tahanan. Wanita yang telah pensiun itu kini menjalani penahanan selama 20 hari di Lapas Maros. Kasus pungli ini terkait program PTSL tahun 2024 dengan total 768 bidang tanah. Nah, sesuai aturan, warga hanya diwajibkan membayar maksimal Rp250.000. Namun, penyidik menemukan adanya pungutan senilai Rp500 hingga Rp750.000 per bidangnya. Total pungli diperkirakan mencapai Rp395 juta. Kasipitsus Kejari Maros Sulfikar menambahkan, pihaknya telah memeriksa 433 saksi. Dari jumlah itu 407 merupakan warga Leang-Leang menjadi korban. Tentu, uang hasil pungli digunakan tersangka untuk keperluan pribadi. Penyetoran dilakukan melalui rukun tetangga dan rukun warga, sebagian juga diterima langsung oleh Marwati. Nah, meski warga telah melakukan pembayaran, masih ada sekira 125 sertifikat yang belum terbit dari program tersebut. Atas perbuatannya, Marwati dijerat pasal 12 huruf E dan pasal 11 Undang-Undang Tipikor dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara. Kita tutup dengan informasi dari halaman 9 untuk edisi hari ini Tribuners. Pada halaman 9 ada rubrik Tribun Makassar. Hadir informasi 2026 Bapenda bidik PAD di angka 2,3 triliun rupiah. Kemudian dilanjutkan dengan pelaku UMKM belajar strategi tembus retail dan ekspor. Dan ditutup dengan 25 tahun menanti warga Buloa kini nikmati air PDAM. Diawali dengan pemerintah Kota Makassar membidik pendapatan asli daerah atau PAD di angka sekali lagi 2,3 triliun rupiah di tahun 2026. Tentu optimisme muncul di tengah tren kepatuhan pajak yang terus meningkat. Kepala Badan Pendapatan Daerah Bapenda Kota Makassar Andi Asminullah mengatakan bahwa hingga 9 Desember 2025 total PAD dari sektor pajak dan retribusi daerah di angka 1,8 triliun rupiah. Tentu angka ini meningkat signifikan dibanding realisasi tahun 2024 hanya di angka 1,6 triliun rupiah. Capaian ini menunjukkan tren penerimaan yang terus membaik dan diperkirakan masih akan bertambah hingga akhir tahun. Nah, target 2026 disebut realistis melihat tren pertumbuhan kepatuhan wajib pajak dan optimalisasi pengelolaan pajak daerah yang semakin membaik. Kemudian sejalan dengan hal tersebut ada juga Tax Award yang hadir sebagai bentuk penghargaan sekaligus motivasi agar kepatuhan pajak terus meningkat. Nah, lewat apresiasi ini semakin banyak wajib pajak yang termotivasi untuk taat sehingga pembangunan kota dapat berjalan lebih kuat dan juga berkelanjutan. Nah, menurutnya dari seorang wali kota Makassar Munafri Arifuddin, kegiatan ini menjadi momentum penting untuk mendorong kesadaran kolektif bahwa pajak merupakan kewajiban yang harus dipenuhi demi keberlanjutan pembangunan. Dengan apresiasi ini, pemerintah Kota Makassar berharap kepatuhan pajak terus meningkat sehingga pembangunan dapat berjalan lebih optimal demi kesejahteraan seluruh warga kota. Di sisi lain ada juga inkubator UMKM Makassar yang menggelar pelatihan terkait perluasan akses pasar bagi pelaku UMKM tahap akselerasi di Makassar Government Center atau MGC pada Rabu 10 Desember kemarin. Kepala Seksi Bea Cukai sekaligus Humas KWBC Sulbaksel, Cahya Nugroho, serta hadir juga Nur Hadi selaku Development Manager Indomaret dan ia menjadi narasumber pada momen tersebut. Nah, Cahya menjelaskan bahwa regulasi dan persyaratan ekspor, termasuk peluang produk UMKM lokal, menembus pasar internasional. Sementara Nur Hadi memaparkan prosedur, ketentuan, dan serta alur pengajuan produk UMKM agar dapat masuk ke jaringan retail modern.
Nah, sejalan dengan hal tersebut juga bahwa pelatihan ini bertujuan memperluas wawasan peserta sekaligus meningkatkan kesiapan UMKM untuk naik kelas melalui peluang ekspor maupun kemitraan retail. Kita tutup dengan 25 tahun menanti warga Buloa kini nikmati air PDAM, di mana harapan warga kelurahan sekali lagi Buloa kini jadi kenyataan. Puluhan tahun krisis air bersih, pemerintah Kota Makassar merealisasikan pemasangan sambungan air PDAM secara gratis. Wali Kota Makassar Munafri Arifudin meninjau pemasangan pipa di Jalan Galangan Permandian 1, Kelurahan Buloa, Kecamatan Talo pada Selasa 9 Desember kemarin. Nah, di lokasi Munafri berdialog dengan warga yang telah puluhan tahun antre air jerigen setiap musim kemarau. Pada kampanye 2024, kita flashback sedikit, Munafri bersama Alia Mustika Ilham menjanjikan sambungan PDAM gratis secara bertahap, khususnya bagi keluarga yang kurang mampu. Nah, setelah wilayah Titang, kini Buloa merasakan manfaatnya. Ia juga menambah 100 sambungan gratis untuk warga. Munafri sengaja mendatangi rumah warga yang paling ujung untuk memastikan air benar-benar sudah mengalir sampai titik terakhir jaringan. Dan pemerintah kota juga akan memastikan stabilitas aliran baik saat musim hujan maupun kemarau. Maka dari itu ia meminta warga untuk menjaga penggunaan air agar tidak boros atau berlebihan. Ia berharap juga layanan air bersih yang kini masuk ke utara kota dapat meningkatkan kualitas hidup warga secara bertahap. Pelayanan PDAM akan terus ditingkatkan, air bersih sebagai kebutuhan dasar ditempatkan sebagai prioritas sejajar dengan pembangunan fisik dan infrastruktur besar. Nah, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada edisi hari ini, Kamis 11 Desember 2025 Tribuners. Terima kasih Anda senantiasa menyaksikan program kita setiap harinya. Dan jangan lupa untuk update informasi lainnya, hanya di kanal YouTube juga Facebook Tribun Timur. Akhir kata, saya Fiorina Jiretno, mewakili tim yang bertugas pamit undur diri. Selamat siang dan sampai jumpa. Melalui bantuan tahap kedua program Desa Berdaya, PLN kembali mendukung BUMDes Bintang Timur di Desa Beteleme. Gerobak listrik, tenan booth, serta pelatihan usaha mendorong warga lebih percaya diri mengembangkan UMK lokal. Langkah ini menjadi wujud nyata PLN untuk rakyat dalam memperkuat kemandirian ekonomi dan membuka peluang baru bagi masyarakat. PLN Unit Pelaksana Proyek Sulawesi Tengah memberikan edukasi kelistrikan kepada siswa SMK Negeri 3 Palu melalui program PLN Goes to School. Kegiatan ini membuka wawasan para pelajar tentang dunia energi dan peran strategis PLN. Inisiatif tersebut menjadi wujud kepedulian PLN untuk rakyat dalam memberikan motivasi membangun generasi muda yang berwawasan luas. Melalui dukungan Srikandicare, bantuan peralatan kesehatan bagi Posyandu 1 Kantisang Makassar telah disalurkan dalam upaya memperkuat pencegahan stunting dan meningkatkan mutu pelayanan. Puluhan warga dari anak-anak hingga lansia kini merasakan manfaat dari komitmen PLN untuk rakyat dalam mendukung kesehatan masyarakat. PT PLN Persero Unit Induk Pembangunan Sulawesi memberikan bantuan berupa penanaman pohon di hutan Hulawa sebagai langkah nyata menjaga kelestarian alam. Kawasan yang dulu gersang kini mulai kembali hidup melalui kolaborasi PLN, pemerintah daerah, dan masyarakat. Inisiatif ini menjadi wujud nyata kontribusi PLN untuk rakyat guna mewariskan lingkungan yang lebih baik bagi generasi mendatang. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.